Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan keep smile ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 169. Yang mana pada Perfect World episode 169 ini menceritakan Xiao yang berusaha lepas dari jebakan-jebakan di alam sarang ini. Bahkan Xiao akan kembali bertemu dengan kedua saudaranya lagi karena mereka harus menghadapi orang kuat lagi yang bahkan kekuatannya hampir mencapai keabadian. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Xiao, gadis naga, serta beberapa orang lainnya pun masih berusaha memecahkan pintu keluar tersebut. Dan tak lama kemudian pintu tersebut pun berhasil mereka bobol, yang mana ternyata di depan mereka langsung terlihat sebuah hutan batu. Di sini terlihat orang gendut kemarin senang karena kompasnya itu benar bahwa inilah jalan keluar yang sesungguhnya. Namun semua orang dikejutkan karena ternyata air berwarna merah di tempat itu mengeluarkan akar yang langsung membelenggu orang gendut ini. Bahkan akar itu pun langsung membunuh orang gendut tersebut. Melihat itu di sini gadis naga pun merasa bahwa semua ini hanyalah permainan membunuh dan hanya untuk menyerap darah serta esensi yang kuat saja. Dan gadis naga ini khawatir jika memang tak ada jalan keluar dari tempat ini. Namun bagi Xiao, jika tidak ada jalan keluar, maka mereka semua harus mencari jalan keluar itu. Dan dengan cepat Xiao memimpin perjalanan untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Xiao pun meminta agar tak ada yang tertinggal karena hutan batu ini tidak bisa diprediksi. Dan di sini batu petir pun memberi saran jika ke arah timur adalah jalan yang lebih aman. Namun seketika batu petir meminta untuk ke utara karena bebatuan itu terus menghimpit mereka. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Xiao dan gadis naga pun selamat dari himpitan bebatuan tersebut. Dan kemudian batu petir memberitahu jika mereka berdua bisa keluar dari hutan batu ini ke arah utara lewat jalan keluar di depan mereka. Saat Xiao perlahan maju pun, terlihat tulang bekas tulang tertinggi di dadanya bersinar. Di sini pun batu petir bertanya kenapa Xiao ini malah berhenti. Namun Xiao mengatakan bahwa mungkin Jin Hao berada di arah sebelah kirinya setelah Xiao merasakan sesuatu. Sementara gadis naga memberitahu jika tempat itu pasti berbahaya karena itu adalah tempat kedalaman dari hutan batu. Namun Xiao tetap harus ke sana untuk melihat dan meminta batu petir serta gadis naga untuk pergi lebih dulu saja. Gadis naga pun merasa jika Xiao sendirian di sini pasti akan mati karena banyak hal tak terduga terjadi di tempat ini. Maka dari itu pun gadis naga ini memutuskan untuk mengikuti Xiao saja. Perlahan pun Xiao memasuki celah batu tersebut dengan terus mengikuti perasaan yang kuat dari tulang tertingginya. Gadis naga pun memperingatkan Xiao agar segera pergi dan tak membuat masalah lagi jika menemukan adiknya tersebut. Xiao pun merasakan bahwa adiknya berada di sekitar tempat ini karena perasaannya semakin kuat. Dengan mata surgawinya Xiao melihat bahwa tepat di depannya sudah ada Jin Hao yang terbelenggu. Namun tiba-tiba di sini batu menghimpit dari kedua arah dan Xiao harus menahan menggunakan kekuatannya. Melihat hal tersebut, gadis naga pun langsung membantu Xiao menahan batu yang di belakang. Dan mereka berdua pun berusaha untuk menahan agar tak terhimpit oleh kedua batu ini. Batu petir pun memperingatkan mereka berdua karena mereka berdua bisa hancur jika terus seperti ini. Dengan cepat gadis naga dan batu petir pun pergi melihat ada jalan keluar di sisi kirinya. Namun tidak dengan Xiao yang sepertinya sudah dihimpit oleh dua batu besar tersebut. Terlihat batu petir dan gadis naga ini sangat sedih melihat yang tersisa hanyalah sepotong kain dari baju Xiao. Namun tiba-tiba bebatuan itu bersinar dan mereka berdua melihat Xiao yang muncul sambil menggendong Jin Hao. Xiao pun meminta maaf kepada Jin Hao karena dirinya datang terlambat. Sementara batu petir tak menyangka jika Xiao ini masih bisa selamat. Tiba-tiba mereka dikejutkan lagi karena ada sebuah ledakan dari batu di belakang Xiao. Dan mereka langsung kabur melihat ledakan tersebut muncul dari batu berduri kemarin. Batu petir tak menyangka jika orang-orang ini mengaktifkan formasi sihir yang lain lagi. Dengan tetap membawa Jin Hao pun, Xiao berusaha menghindari itu dan berusaha menghancurkan batu tajam tersebut. Namun mereka harus terhenti karena masih ada jebakan di depan mereka ini.
Di sini formasi jebakan lain muncul saat Xiao akan berbalik arah. Maka dari itu pun, Xiao langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian, mereka ini mendapatkan tempat yang aman untuk sementara waktu. Dengan cepat pun Xiao memberikan sebuah buah obat untuk dia berikan kepada Jin Hao ini. Setelah menelan obat dari Xiao ini, Jin Hao akhirnya bisa membuka matanya. Dan Jin Hao memberitahu jika seluruh alam sarang ini ternyata adalah sebuah jebakan saja. Kemudian Jin Hao juga memberitahu jika dia melihat sebuah situasi yang jelas-jelas ada orang di balik semua ini untuk menyerap esensi darah semua orang. Dan Jin Hao sudah berpikir bahwa dirinya akan mati juga karena tiba-tiba ada suara gemuruh. Kemudian dinding pun menjepit ke tengah dan tempat menjadi seperti sebuah labirin. Batu petir pun memberitahu Jin Hao pasti sudah mati jika bukan karena Xiao yang menghancurkan jalan keluar ini. Xiao pun meminta Jin Hao tak perlu banyak bicara karena mereka berdua adalah saudara. Gadis naga pun merasa jika seharusnya mereka sudah dekat dengan pinggir alam sarang karena mereka sudah berada di dunia bawah tanah ini selama sehari semalam. Namun gadis naga ini masih belum tahu di mana jalan keluar itu berada. Batu petir pun merasa jika seharusnya jalan keluar itu berada di sekitar sini. Di sini Jin Hao pun melihat kekuatan yang berasal dari bubil ganda setelah melihat ledakan di sisi kiri mereka. Dan dengan cepat pun Xiao mengajak Jin Hao bergabung ke sana. Sementara terlihat Xie masih berjuang sendirian untuk menghadapi bebatuan tajam yang terus menyerang dirinya. Dan karena saking kuatnya serangan batu tersebut mampu memecahkan pelindung yang sudah Xie buat. Xie pun harus terus menghindari serangan bebatuan ini yang menyerang tanpa henti. Bahkan terlihat tangan batu besar yang langsung ingin menangkap Xie ini. Namun dengan cepat pun Xiao ini meledakkan tangan besar tersebut menggunakan kekuatan petirnya. Melihat jika ternyata kedua saudaranya yang datang, Xie pun tak menyangka mereka masih hidup. Di sini kemudian Xiao juga memberi Xie buah obat itu agar kondisi Xie bisa pulih dengan cepat. Xie pun mengatakan jika orang di balik semua ini benar-benar mempunyai banyak trik. Dan Xie pasti akan membalas budi semua kebaikan Xiao ini jika dirinya bisa keluar dari tempat ini. Orang yang bersama Xie pun bertanya apakah maksud Xie ini adalah bahwa semua ini berasal dari seseorang yang sedang merencanakan sesuatu dan bukanlah ujian dari sarang jahat. Dan Xiao balik bertanya, ujian macam apa yang bisa menyebabkan nyawa ratusan ribu orang melayang? Mereka pun tak menyangka bahwa ada situasi semacam ini, padahal mereka sudah mengetahui dari kitab kuno sektenya tentang kisah sarang jahat yang sudah diwariskan kepada beberapa generasi. Dan mereka bingung bagaimana dunia luar tak bisa mengetahuinya, padahal kejadian ini sudah terjadi selama beberapa generasi. Sementara Xie merasa bahwa orang di balik semua ini tak akan membiarkan seseorang bisa hidup dengan selamat. Batu petir pun mempertanyakan apakah selama ini tidak ada yang menyelidiki orang ini menggunakan kuncup bunga abadi. Namun Xiao berkata tak mungkin ada orang yang mau menyelidiki orang yang tak terkenal. Dan meskipun ada orang kuat yang mati di sarang jahat ini, pasti mereka hanya akan menganggap jika orang itu mati karena tak bisa melewati teknik formasi dari sarang jahat ini. Xiao pun bertanya kepada Xie apakah Xie menemukan petunjuk jalan keluar sepanjang jalan ini. Dan Xie pun mengaku bahwa dirinya pernah menemukan pintu kuno saat melarikan diri setelah membunuh binatang legendaris. Namun di atas pintu kuno tersebut dipenuhi dengan energi kekacauan. Dan setiap kali ada yang mendekati pintu itu, maka energi itu akan berubah menjadi kekuatan pedang yang menyebar dan membunuh semua orang. Dan Xie pun tak bisa menyelidiki itu dengan teliti. Batu petir pun menanyakan apakah energi yang dimasukkan ke dalam kekuatan pedang kekacauan itu lebih besar dari tempat ini. Dan kenapa orang yang merencanakan semua ini rela menghabiskan tenaga begitu banyak secara khusus di sana. Mereka pun langsung menyadari jika orang ini sengaja menyegel jalan, karena seharusnya tempat ini adalah titik terlemah pada situasi ini. Sementara di tempat lain, terlihat beberapa orang yang sedang berusaha membobol sebuah gerbang yang besar secara bersama-sama. Namun terlihat gerbang ini sangatlah kuat dan tak mudah dihancurkan begitu saja. Di sini Changgong berusaha menyerang menggunakan panahnya, namun gerbang itu mengeluarkan serangan balik yang langsung mengancam hidup mereka. Untungnya di sini dengan cepat Xiao pun langsung menolong Changgong yang menggunakan panah tersebut. Karena setiap orang yang menempel di dinding, maka darahnya langsung akan dihisap. Changgong pun terlihat berterima kasih kepada Xiao ini, namun Xiao meminta agar Changgong tak perlu berterima kasih. Changgong pun terkejut karena Xiao ini mengenali dirinya. Di sini Xiao berkata bahwa mereka pernah bertemu dan Xiao mengaku bahwa dirinya adalah keturunan darah pendosa. Bahkan Xiao ini pernah mendengar beberapa orang menceritakan masa lalu Changgong ini. Sementara gadis naga kesel, padahal kondisi sudah sangat kritis, namun mereka berdua masih sempat membicarakan tentang masa lalu. Xiao pun langsung berkata bahwa hanya dengan menyatukan kekuatan mereka lah, maka mereka baru bisa menerobos keluar. Dan dengan cepat pun, mereka semua langsung menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan pintu keluar di tempat itu.
Xiao pun meminta semua orang mengerahkan semua kekuatannya karena mereka pasti akan mati jika gagal di tempat ini. Dan dengan cepat pun mereka langsung bersama-sama menerobos ujian di tempat ini. Namun terlihat pedang yang sangat besar muncul dari balik gerbang tadi. Dan mereka pun akhirnya bersama-sama menahan kekuatan pedang tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Namun kembali terlihat pedang ini mampu menembus kekuatan mereka dan membunuh beberapa orang. Sementara Xiao dan keempat lainnya masih bisa selamat dari pedang ini. Xiao pun langsung meminta mereka semua menghancurkan gerbang ini melihat terdapat ribuan pedang yang muncul lagi. Dan dengan cepat pun mereka kembali menyatukan kekuatan mereka ini untuk bisa menghancurkan gerbang yang sangat besar ini. Tak lama kemudian mereka berhasil menghancurkan gerbang itu dan mereka muncul di pegunungan reruntuhan immortal. Terlihat mereka berlima ini pun sudah sangat kelelahan dan kehabisan tenaga. Namun mereka dikejutkan kembali karena ternyata di depan mereka ini terlihat gunung yang tercipta dari tumpukan mayat. Xiao pun terkejut karena tempat ini seperti api penyucian di bumi. Karena jenis yang tak terhitung banyaknya mati di tempat ini. Cangkong pun meminta mereka terus berjalan saja karena jika tidak mungkin mereka akan mengalami nasib yang sama seperti para mayat ini. Dan Xiao membenarkan hal tersebut karena mereka harus bisa melarikan diri secepatnya. Kemudian Batu Petir memberitahu jika pegunungan di depan mereka adalah tempat terbentuknya susunan formasi pedang di sarang jahat ini. Dan jika mereka bisa melewatinya, maka mereka bisa meninggalkan tempat ini. Namun terlihat di sini, seorang pemuda lain di atas pucuk ranting pohon yang terus menggunakan serulingnya. Xiao pun meminta semua orang untuk berhati-hati karena dalang di balik semua keadaan ini akan segera muncul. Dan ternyata orang itu bernama Yixian yang berada di ranah api ilahi, bahkan dia sudah memupuk keabadian. Di sini Xiao CS pun harus menghindar melihat muncul banjir darah yang dikeluarkan oleh Yixian ini. Terlihat suara seruling dari Yixian ini mampu menghidupkan tanaman yang mati. Namun Xiao CS langsung berusaha menyerang karena mereka baru tahu jika ternyata orang inilah yang memasang jebakan selama ini. Terlihat Yixian ini dengan mudah menghilang saat panah dari cangkong ini hampir mengenainya. Dan tentu saja hal itu pun membuat mereka terkejut dibuatnya. Xiao pun tak menyangka jika panah ilahi milik cangkong ini bisa meleset di depan Yixian tersebut. Di sini Yixian ini meminta agar mereka tak bersikap impulsif lagi karena Yixian ini sudah mengatur tempat ini bertahun-tahun dan memanfaatkan tempat ini. Gadis naga pun khawatir jika mereka tak akan bisa bersaing dengan Yixian ini. Karena Yixian ini sudah bertempat di sarang jahat ini begitu lama dan mendapatkan nutrisi esensi darah dari ratusan ribu orang kuat. Terlihat cangkong ini tak tahu serangga apa yang sedang menyerang mereka itu. Dan Batu Petir langsung memberitahu bahwa itu adalah serangga Dewa Hitam. Yang mana serangga terlemahnya pun sudah berada di ranah Venerable. Dan juga banyak dari mereka yang sudah menyalakan api ilahi. Terlihat Yixian ini pun terus meniup serulingnya untuk mengendalikan para serangga ini. Di sini Batu Petir pun meminta semua orang untuk lari karena serangga ini sudah mengerubungi mereka. Dengan cepat pun gadis naga ini langsung mengeluarkan hartanya untuk menghancurkan mereka. Sementara cangkong kembali menggunakan panahnya melihat serangga ini berkumpul lebih banyak. Namun terlihat mereka ini seperti tak bisa terbunuh dan selalu bergabung kembali. Di sini Chen Hao pun langsung menggunakan avatarnya untuk menghancurkan serangga ini. Namun lagi-lagi serangga ini sepertinya malah bertambah semakin banyak. Xiao pun harus menggunakan teknik petirnya karena kaisar kupu-kupu yang dia miliki berada di alam obat ilahi. Padahal jika saja kaisar kupu-kupu tak tertidur sampai sekarang, para serangga ini tak ada artinya bagi Xiao. Di sini Yixian pun terus meniup serulingnya melihat para serangganya tadi berhasil dikalahkan oleh Xiao. Yang mana karena suara seruling ini membuat para serangga lain yang berada di tubuh mayat para jenius ini muncul dan membentuk kekuatan yang besar. Cangkong pun terlihat takut karena jika terus menghabiskan energi, cepat atau lambat pasti mereka semua akan mati di tempat ini melihat serangga ini terlalu banyak dan tak bisa dibunuh. Xiao pun berusaha kembali menggunakan tekniknya untuk menahan serangga ini. Dan kemudian Xiao langsung mengeluarkan pedang petirnya melihat serangga ini bisa kembali menjadi besar. Kemudian Xiao meminta semua orang untuk memusatkan serangan mereka di tempat ini, kemudian perlahan-lahan bergerak keluar dari kepungan. Dan mereka akan bisa melewati ruangan kekosongan kemudian pergi jika mereka bisa keluar dari formasi kepungan ini kemudian melarikan diri. Di sini Xiao pun langsung menyerangkan naga petirnya itu ke serangga Dewa Hitam yang sangat besar tersebut. Terlihat Xiao harus berjuang sendirian dan naga petirnya mulai hancur.
Namun keempat orang lainnya langsung memusatkan kekuatannya kepada Xiao, yang mana Xiao langsung bisa memperkuat naga petirnya ini. Kemudian mereka langsung berusaha melarikan diri melihat naga petir Xiao mampu memakan serangga dewa hitam ini. Ye Xian pun akan membiarkan Xiao CS ini tetap hidup jika mereka bisa benar-benar lolos dari alam formasi ini. Dan pada Perfect episode 170, Xiao CS ini akan terus berusaha melarikan diri dari kekuatan Ye Xian yang mengerikan tersebut. Dan setelah itu Xiao akan pergi ke sebuah tempat yang mana dirinya akan bertemu kembali dengan istri pertamanya, yaitu Jingyi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 169 ini. Nggak ngira ya, ternyata ketika batu bisa bertemu lagi. Dan ternyata masih ada orang lain yang kekuatannya nggak kaleng-kaleng di reruntuhan immortal kuno ini. Dan bagaimanakah cara Xiao lolos dari Ye Xian, serta bagaimanakah pertemuan Xiao dengan istrinya itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 170. Akhir kata, tetap semangat karena bulan Juni hampir habis. Dan see you next episode.